Selamat sore Tenturiners. Di sore hari ini Sam Kusuma disikat ya seputar informasi kesehatan akan membahas tentang pentingnya kesehatan jiwa di perkantoran nih Tenturiners ya. Apalagi yang memang Tenturiners sudah bekerja dan mengalami rasanya bagaimana stres ya di tempat kerja, apalagi kena pressure atau mungkin juga dengan lingkungan pekerjaan yang super duper sibuk ya, membuat entrepreneurs akhirnya tingkat stresnya tinggi ya. Nah, kali ini bakalan seru banget karena pembahasannya bersama Dr. Santi Andayani, SPKJ MMRS ya. Dan untuk teman-teman juga entrepreneurs yang ingin bertanya nih seputaran kesehatan jiwa di perkantoran juga boleh banget. Nanti tinggal langsung aja bertanyakan di kolom komentar dan nanti bakalan Sam tanyakan langsung ya ke Dokter Santi Andayaninya. Sambil menunggu juga bergabung entrepreneurs, kita bergabung dengan tim Promkes RSAS dan juga bersama Dokter Santi Andayani, dokter spesialis SPKJ MMRS. Kita mencoba untuk invite terlebih dahulu. 3 Januari ini juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Pikiran dan Tubuh Internasional. Dan juga pas banget nih kita ngebahas tentang pentingnya kesehatan jiwa di perkantoran. Di mana perkantoran ini mungkin lingkungan yang banyak ya, banyak dengan stress level yang cukup beragam. Salah satunya bisa bikin orang stres ya dari pekerjaan. Saya menunggu untuk bergabung bersama Promkes RSAS. Coba untuk invite terlebih dahulu. Dan tentunya juga boleh untuk menanyakan pertanyaannya di kolom komentar seputaran tentang pentingnya kesehatan jiwa di perkantoran. Sambil menantikan untuk join. Selamat bergabung untuk tentuers yang baru bergabung. Jadi di setiap sore di hari Rabu tentunya ini adalah program singkat seputar informasi kesehatan, di mana setiap pembahasannya itu beda-beda nih, karena ini adalah hal yang cukup unik ya. Apalagi sore hari ini kita membahas tentang kesehatan jiwa ya untuk di kantor nih. Apalagi teman-teman yang memang sedang bekerja atau mungkin udah bekerja pasti merasakan yang namanya pressure gitu ya di dalam dunia bekerja. Saya menunggu untuk bergabung. Kita coba untuk bergabung dengan Promkes RSAS. Masih ada kendala sepertinya ya teman-teman ya. Ditunggu saja. Nah, tampaknya sudah bergabung nih. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Mas Sam. Halo, Apakah suara saya bisa Dok. didengar? Terdengar dengan jelas, Dok ya. Oke. Iya. Gimana apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Dok. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat juga. Tahun baru, Dok, dengan 2024 nih kira-kira bagaimana nih kemarin pergantian tahun baru atau mungkin sekarang feel-nya apakah sama dengan tahun lalu gitu, Dok? Soal Harus lebih pasien-pasien baik kesehatan. ya. Harus lebih baik, harus lebih indah, harus lebih banyak keberhasilan di tahun ini. Amin. Amin, amin dok ya. Nah, kita Amin. ketemu Ya. lagi ya dengan dokter Santi Andayani, dokter spesialis SPKJ MMRS. Dan ini udah sering dok ya kita live barengan seputaran kesehatan jiwa juga. Nah, kali ini mungkin Betul. adalah tentang kesehatan jiwa di perkantoran. Boleh mungkin sedikit bisa perkenalan dulu mungkin ya, tentu harus ada yang belum kenal, pengen tahu gitu dok dengan dokter Santi ini sebenarnya dokter dari mana sih ya? Terus kemudian eh, biasanya lebih ke pasien seperti apa atau mungkin lebih ke menangani hal-hal seperti apa nih kira-kira dok? Ya, terima kasih Mas Sam. Sahabat listener ya, Ya, saya Dr. Santi Andayani, saya seorang psikiater, salah satu psikiater yang bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Ya, jadi kalau kita bicara psikiater, kayaknya orang pada takut nih. ya Kayaknya betul. ngapain sih ke psikiater? Emang saya gila ya? Ya,
Nggak demikian, bahwa seorang psikiater tidak hanya mengobati orang-orang dengan gangguan jiwa berat, tapi juga bisa membantu dalam berbagai masalah yang terkait dengan kesehatan mental. Ya, kalau judul kita hari ini adalah kesehatan mental di tempat kerja, ya, saya pikir semua orang juga bekerja ya, Ya. entah itu di kantor, di perusahaan, baik di rumah sendiri pun kita tetap bekerja. Dan tadi untuk keberhasilan atau tercapainya tujuan dari bekerja tadi, ternyata kesehatan mental itu sangat penting loh Mas Sam. Oke dok, nah ini bakalan kita bahas dok ya di sore hari ini. Nah, untuk Tentuners nih yang lagi nonton ya di live Instagram atau mungkin di WhatsApp juga boleh ya. Itu bisa langsung aja menanyakan nih sama Dokter Santi nih di kolom komentar nih seputaran kesehatan jiwa di perkantoran, di tempat kerja deh ya. Pasti Ya, mengalami tempat kerja. hal-hal kestresan ya yang tinggi di tempat kerja. Tapi kami nungguin pertanyaan dari Tentuners yang ada di live ya. Kita akan menanyakan nih ya, dok, terkait dengan kesehatan jiwa sendiri deh dok ya. Dari yang dasar mungkin secara umum tuh kayak gimana sih tentang kesehatan jiwa gitu dok? Iya, kesehatan jiwa itu adalah bagian dari keseluruhan orang yang disebut sebagai sehat ya. Bahwa sehat itu tidak sekedar kondisi fisik saja, tetapi juga kondisi mental atau orang sering mengatakannya psikologis, kemudian juga sehat secara ekonomi, secara sosial. Jadi no health without mental health. Terus kalau kita Oh, bicara tentang sehat jiwa, apa sih sehat jiwa itu? Maka menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 terkait dengan kesehatan jiwa, eh, kesehatan jiwa adalah suatu kondisi di mana seorang individu itu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu itu dapat menjalani kehidupannya, menyadari kemampuannya, mampu hmm, mengatasi tekanan, mampu bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Tadi dikatakan bekerja produktif ya. Produktif ini tidak hanya menghasilkan mungkin yang kita kejar sebagai materi, tapi juga mungkin kepuasan, mungkin kebahagiaan dalam hidup kita. Ya, contohnya ibu rumah tangga ya, bekerja betul dok. dari pagi sampai malam. Berapa rupiah yang dia dapat? Nggak ada. Iya betul. Tapi kebahagiaan ya yang dia dapat dengan mengurus anak, keluarganya, suaminya, rumahnya, itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Mungkin itu ya Mas Sam ya, kalau kita bicara tentang kesehatan jiwa. Oke dok. Biasanya dok ketika menjalankan beberapa aktivitas gitu ya, apalagi pekerjaan seperti tadi mungkin ibu-ibu ya yang bekerja dari rumah gitu ya, mengurusi anak gitu, atau bahkan mengurus rumah tangga, kadang-kadang muncul nih dok, muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya mungkin ketika presurnya tinggi, misalnya dua anak, anak satunya nangis, anak keduanya ikutan nangis juga, belum beres-beres belum beres gitu dok ya, itu muncullah stres dok ini kira-kira. Nah Iya, kira-kira kalau betul. ngomongin soal stres sendiri dok ini seperti apa sih dok yang disebut dengan stres gitu? Iya, kalau kita bicara stres, sebetulnya itu adalah suatu reaksi fisiologis dari tubuh kita terhadap suatu tekanan dari luar. Sebetulnya stres tidak selalu bersifat negatif. Ya, kalau masa mungkin kembali ya ke beberapa waktu ke belakang di mana masih sekolah, masih kuliah, mau ulangan, mau ujian, itu kan juga stres ya. Tapi Betul. stres itu membuat kita termotivasi untuk belajar, ya, mempersiapkan diri, ya. Sama juga dengan ibu-ibu tadi. Stres dengan anak menangis harus disiapin, yang satu minta ini, yang satu minta itu, sebentar lagi suaminya pulang, belum lagi kegiatan yang lain, ya. Memang menjadikan tekanan, tapi membuat kita oke, aku diperlukan. Dengan mengurus itu semua, aku mungkin menjadi lebih bahagia. Ya, tapi kalau tekanan itu terjadi terus-menerus dan akhirnya berdampak pada kondisi fisik, kondisi mental, itu yang namanya distress, itulah yang negatif.
Ya, jadi kita sebetulnya tidak selalu menyikapi stres itu sebagai hal negatif, tapi di-streslah yang menyebabkan kondisi kita tertekan dan menyebabkan gangguan fungsi tadi, baik secara fisik maupun emosional atau mental. Oke dok, berarti memang banyak hal-hal yang sebenarnya stres ini juga penting dok ya Iya, untuk manusia membuat juga kita maju ya, jadi untuk lebih baik gitu. bermotivasi lagi, menjadi lebih baik lagi dan lebih luar biasa lagi. Apalagi sekarang pergantian tahun baru ini ya, harus bisa punya motivasi yang lebih dari tahun sebelumnya kayaknya Betul dok ya. sekali Mas Sam, ya gitu. Baik dok, terkait Ya, dengan stres dalam kerja dok ya, ini mungkin banyak orang ya. yang mengalami stres dalam kerja, seperti tingkat tekanan dari atasan atau bahkan dari pekerjaan yang Hmm. belum beres. Ya, kira-kira definisi atau mungkin lebih terkait dengan menjelaskan secara umum nih dok ya, dari stres kerja ini Hmm. gambarannya kayak ini dok. Iya, stres kerja itu akan timbul jika seseorang dihadapkan pada bisa pekerjaan yang tidak sesuai atau tuntutan yang membuat seseorang itu harus berlaku lebih. Oh, Ya, dan sehingga dibutuhkan daya adaptasi nih dari seseorang untuk bisa menyikapi tekanan-tekanan tadi. Ya, misalnya nih, Mas Sam waktu sekarang udah jadi penyiar radio terkenal nih ya, gitu ya. Tapi dulu waktu sekolah kepikiran nggak sih buat jadi penyiar radio gitu? Mungkin enggak sih dok, nggak punya pernah. kemampuan. Nggak pernah ya? Oke, tapi Iya. ternyata bisa menggeluti pekerjaan ini dalam waktu yang tidak sebentar ya, nyaman gitu. Pasti ada sesuatu yang membuat Mas Sam bisa beradaptasi. Ya, mungkin dulu terkesan, "Ah, saya ini lulusannya sebetulnya ekonomi dok, tapi saya suka ngomong nih, ditawari bekerja, bingung juga ya dengan latar belakang yang mungkin berbeda. Jangankan latar belakang yang berbeda, latar belakang yang sama. Contohnya saya misalnya ya, saya pengen jadi dokter, udah tahu nih kerjanya bantu orang sakit gitu. Begitu lulus jadi dokter, loh kok gak kayak di teori ya? Stres juga gitu ya. Ya meskipun tadi apa yang dilakukan oleh masa menghibur ya, hanya bicara, yang dihadapi juga nggak pernah ngadepin orang ya, ngadepinnya hanya musik dan lain-lain ya. Tapi membuat orang lain menjadi bahagia, mengikuti, oh iya kalau Mas Sam tuh orangnya kayak gini nih, kalau udah ngomong gini 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 ya. Itu kan suatu apresiasi ya dan tentunya membuat masa menjadi bahagia, merasa bahwa aku nih berkontribusi nih di komunitasku gitu ya. Jadi di awal mungkin tadi belum tentu sesuai dengan pekerjaan. Atau mungkin sekarang sudah jadi eh, penyiar, pembawa acara, tiba-tiba diminta tiap hari Minggu harusnya off dari studio, tiba-tiba jadi MC sana sini, beban pekerjaan yang tinggi gitu. Ya, terus ada juga masalah, kok aku dibayarnya nggak sesuai, bisa nggak? Pernah nggak? Ya, Nah, hal-hal dok, demikianlah yang mungkin menjadi stres di pekerjaan kita ya, Mas ya. Oke. berarti ada hal-hal yang ternyata bisa jadi alasan dok ya dari stres itu, mungkin bisa tadi dari mulai misalnya jumlah penghasilannya dok ya, Betul. atau bahkan beban Jam kerjanya seperti itu dok. kerjanya Dan ya. oke oke, mungkin dengan istilah sekarang ini ada yang sampai bilang gitu dok ya, disebutnya itu adalah burnout gitu dok. Nah, Betul kira-kira sekali. mungkin soal burnout ini apakah istilah yang memang dari kepala gitu, terlalu banyak pikiran yang stres sehingga meledak gitu, atau sebenarnya Ya. aslinya gitu dok, apa nih dok kira-kira tentang Jadi burnout ini? burnout ini adalah suatu kumpulan gejala yang kita alami karena kita mengalami stres yang berterus-terusan, berkelanjutan. Gitu. Ya, jadi eh, kita menghadapi stres di tempat pekerjaan dan kita nggak ngatasi udah bertahan dulu gitu ya yang akhirnya bisa menimbulkan hilang minat dalam pekerjaan jadi melakukan sesuatu kayak rutinitas aja nih pokoknya kerjain aja pokoknya datang ke tempat kerja gitu ya udah nggak menikmati lagi yang tentunya tadi karena kita nggak menikmati kita nggak bahagia yang kita dapat hanya capek aja gitu penghasilan nggak naik fisik juga turut terpengaruh menjadi
capeknya lebih padahal aku cuma bicara ya, tapi kok kayaknya capek banget gitu ya. Dan kadang-kadang jadi memiliki perasaan negatif, tapi nggak bisa keluar dari situ karena mungkin di luar sana belum ada pekerjaan yang juga memberikan janji. Oke, Dan oke, kadang-kadang juga oke, oke. jadi hilang ya profesionalitas kita gitu. Jadi kayak tadi mengerjakan sesuatu kayak udah jadi rutinitas aja. Datang setengah 8 entah di kantor apa yang dikerjakan melakukan ya kayak robot aja gitu. Pulang setengah 4 pas sampai di rumah apa sih yang saya dapat hari ini cuman capek doang ya. Profesionalisme saya kok jadi nggak ada gitu. Dan itu bisa terjadi kalau kita tidak mengatasi tekanan-tekanan dengan baik. Kita tidak bisa beradaptasi dengan situasi pekerjaan yang baru. Ya, karena saat seorang bekerja, nggak cuman beban pekerjaannya tadi, kita sudah bicara tentang misalnya eh, latar belakang nggak sama, jumlah beban kerja, atau ada juga yang nggak ada kerjaan ya toh. Nggak ada Hmm, kerjaan juga bikin stres juga ya Mas ya. Saya datang ke kantor ngapain nih nggak ada kerjaan gitu. Itu di bidang pekerjaannya sendiri. Lingkungannya nggak kondusif, membuat kita nggak nyaman, terlalu berisik, atau mungkin fasilitasnya tidak mendukung ya. Harusnya kita kerja dengan komputer, tapi karena komputernya tidak tersedia, kita bawa dari rumah sendiri. Jadi akhirnya komputer pribadi jadi komputer di kantor, belum lagi suara bising ya. Atau misalnya hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Belum lagi tuntutan atasan, harus begini, harus begitu, ya. Hubungan dengan rekan sekerja, itu ya, adanya persaingan atau mungkin konflik-konflik yang terjadi atau tadi proses adaptasi, ada yang baru, ada yang lama, ya. Kan kita sering tuh yang junior deh yang ngerjain gitu ya, karena saya udah senior udah lebih lama gitu, kayak bully ya, gitu. iya betul. Kemudian juga ini saya udah kerja 5 tahun kok gini-gini terus ya, kok nggak berkembang ya kan seseorang pasti ingin mengembangkan dirinya juga ya dengan harapan kalau dia mengembangkan dirinya mungkin dia dapatkan penghasilan yang lebih barangkali ya hal-hal itulah yang menyebabkan seseorang tadi mengalami suatu masalah tekanan dalam eh, pekerjaannya. Oke, Dok. Jadi banyak banget ya ternyata faktor-faktor yang bisa bikin seseorang stres dalam bekerja ya. Iya, Atau mungkin dengan istilah sekarang itu disebut burnout gitu dok ya. Kira-kira dok, ya. apakah ada dampak yang berbahaya banget gitu dok ketika seseorang terlalu stres dalam bekerja gitu dok. Selain mungkin kelelahan gitu dok ya. Apa mungkin ada Ya, terjadi hal lain gitu dok? betul. Kalau tadi kita bicara kan kesehatan itu nggak cuma fisik ya, fisik, mental, sosial gitu ya. Jelas dengan adanya stres kerja ini berdampak pada fisik kita ya, kan capek tadi. Ya, kadang-kadang pun di tempat pekerjaan mungkin karena penyinaran cahaya kurang atau suara yang berlebihan, tentunya juga berdampak pada fisik kita. Kemudian juga misalnya kita bekerja di tempat-tempat yang apa ya merangsang terlalu bau, itu juga menyebabkan terjadinya suatu kelelahan fisik dan penyakit fisik juga akibat dari penyakit apa akibat dari suasana pekerjaan tadi. Dampak yang kedua adalah secara psikologis. Ya, kita mungkin menjadi kurang konsentrasi, kemudian juga menjadi mengkhawatirkan segala sesuatu, atau kadang-kadang juga memunculkan banyak keluhan fisik yang sebetulnya pada saat kita periksa juga nggak ada tuh kelainan fisiknya ya, tapi secara mentali, aduh saya lelah gitu. Ya, karena tadi kelelahannya bukan secara fisik, secara mental. Kemudian juga Masam juga mungkin melihat ya, seorang untuk bekerja itu harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Hmm. Harus datang Oh. ke kantor jam 7. Hmm. Rumahnya entah di Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Timur, yang jalannya macet ya. Untuk ke kantor aja udah usahanya luar biasa. Supaya nggak macet, datangnya berangkat dari rumah lebih pagi. Justru, Pulangnya dok. supaya menghindari macet, pulangnya lebih malam. Ya, yang dia dapat apa? Sampai rumah ngapain lagi? Quality time dengan keluarga sudah nggak ada. Boro-boro bisa bersosialisasi dengan tetangga ya.
Ya, hari Sabtu, hari Minggu kadang-kadang pun harus membereskan rumah misalnya. Ya, jadi meskipun betul 5 hari kerja, ternyata tetap 7 hari kerja ya, karena yang 2 hari juga dihabiskan dengan aktivitas bekerja di rumah tadi. Ya, jadi dampaknya secara fisik, secara mental, secara sosial pun akan timbul pada saat seseorang mengalami stres pekerjaan tadi. Oke. Kira-kira dok, ketika orang sudah mengalami stres yang tadi disebutkan dok Mm-mm. ya, apakah atasi nggak sih dok untuk stres-stres yang timbul gitu dalam bekerja? Misalnya ada teman yang terlihat mungkin tahan gitu, atau mungkin terlihat dari wajahnya sangat tidak bersahabat karena stres Iya, gitu dok ya. betul Kira-kira bisa. bisa apa, dok? Ya, ya kita juga sama juga ya gejalanya secara fisik mereka biasanya juga sering mengeluhkan keluhan fisik, sakit kepala, sakit mah, aduh saya kurang tidur, kemudian datang ya tadi mukanya udah ditekuk ya, kita mau nanya juga nggak berani takut dia marah gitu ya. Nah, kemudian juga sering mengeluhkan mereka sulit tidur atau tidurnya nggak nyenyak ya. Secara tampilan fisik pun mereka sudah kayak yang capek, baru datang udah capek gitu. Ya tidak capek karena perjalanan yang panjang, tapi juga memang capek akibat kondisi mentalnya. Kemudian secara mental kita juga sering melihat mereka nggak konsentrasi, diajak ngomong apa, jawabnya apa, harusnya melakukan ini kok malah jadi lupa, mana yang lebih prioritas jadi nggak dikerjakan ya. Kemudian juga eh, dampak dari ini adalah absenteisme, tidak masuk kerja ya. Dan alasan yang paling sering digunakan adalah sakit secara fisik ya. Padahal Hmm, mungkin secara kesehatan mental lah yang terganggu gitu. Ya, belum oke, lagi oke. sikapnya mungkin yang jadi menarik diri atau kemudian tidak bersosialisasi atau mungkin jadi apa ya eh, gampang marah gitu ya. Temennya nanya, apa kabar kamu? Wajahnya udah ditekuk, wajahnya udah merengut gitu ya. Jadi orang nggak bisa menjadi nyaman bersama dia, mau nolong juga nggak bisa, dan dia sendiri juga akhirnya merasa tidak nyaman. Dampaknya Oke. motivasi kerjanya juga kurang. Jadi dampak akhirnya tadi nggak masuk kerja. Begitu nggak masuk kerja, presensinya kurang, dipanggil atasannya, jadi stres berikutnya ya. Dipotong nih. Jadi memang semuanya saling berkaitan ya Mas Sam ya. Betul sekali dok. Kira-kira mengatasinya bagaimana dok ketika seseorang stres di tempat kerja nih? Cara mengatasinya seperti apa dok? Ada strategi khusus mungkin? Ya, dalam hidup kita ini harus seimbang. Ya, seimbang bekerjanya, seimbang istirahatnya, seimbang bahagianya juga ya. Jangan kita pergi-pergi terus gitu ya. Tapi kita membagi waktu kita untuk bekerja, istirahat, tidur, rekreasi itu juga menjadi penting. Ya, misalnya waktu istirahat 1 jam nggak cuma dimanfaatkan, cuma makan doang nih, tapi mungkin bisa menikmati kalau misalnya ada eh, apa ya lingkungan yang nyaman dilihat, misalnya taman, itu kan bisa membuat kita juga menjadi rileks ya. Kemudian juga mengatur pola hidup. Mungkin dari pagi kita nggak sempat makan, harus mau makan, misalnya makannya sesuai dengan waktunya. Mungkin akan lebih banyak kita makan di kantor ya pada di rumah ya. Ya, Pada orang-orang yang harus berangkat subuh pulang Isya, bukan maghrib lagi loh. Karena Isya itu berarti kan kita harus menyiapkan eh, untuk makan kita dengan baik. Kadang-kadang juga makannya junk food lagi, jajan lagi, itu juga mungkin kurang sehat ya. Gitu. Kemudian juga mengembangkan hobi. Ya apa sih? Mungkin kita simpan tuh akuarium kecil di meja kerja kita, atau kita punya bunga yang kita siam tiap hari, ya. Atau mungkin ada alat musik gitar atau apa. Ya mungkin hanya 5 menit, 10 menit, tapi membuat kita bisa nyaman gitu, me- menghilangkan penat kita, tapi kita juga menikmati. Ya. oke, oke. Betul. Penjelasannya juga sudah cukup rinci dok ya, terkait dengan bagaimana cara menanggulangi nih stres di tempat kerja. Kita ke kolom komentar ya dok, ada yang udah bertanya ya, Nah, dari Rosa.
Izin bertanya dok, jika seseorang di lingkungan kerja selalu menyalahkan orang lain atas kesalahan yang ia lakukan, apakah termasuk ke dalam kesehatan jiwa? Katanya dok. Iya, betul ya. Karena paling mudah ya menyalahkan orang lain. Ya, Betul. sering kita tidak ingat apa yang terjadi dengan diri kita. Jadi yang pertama kita mesti lakukan adalah fokus. Ini sebenarnya masalah siapa? Apakah masalah internal diri kita atau masalah bersama atau masalah organisasi? Ya, jadi kita eh, harus mau jujur nih. Dari kita udah benar belum nih? Dari unit kerja kita udah benar belum nih? Dari organisasi udah benar belum? Ya, jadi podo fokus masalah. Karena tadi paling mudah adalah menyalahkan orang lain. Ya, paling gampang tuh. Dan itu ya kita perlu eksplorasi lagi nih, punya masalah mental nggak? Karena satu hal, kepribadian seseorang, karakteristik personality dari seseorang juga akan berpengaruh pada sikap dan kinerja. Ya, ya, jadi pengen menang sendiri, pengen semua mengerjakan dengan caranya, atau ada mungkin yang nyuruh-nyuruh aja gitu ya. Nah, jadi memang kalau Mbak Rosa ini ya sepertinya menanyakan kalau selalu menyalahkan apakah masalah mental, ya saya akan jawab kemungkinan besar iya ya, bukan berarti tidak boleh, tetapi kembali lagi bagaimana kita mengklarifikasi apakah ini memang masalah internal kita atau masalah yang melibatkan rekan kerja di unit kerja atau sebetulnya adalah suatu kondisi yang diciptakan oleh organisasi gitu. Ya, mungkin itu ya Mbak Rosa, mudah-mudahan menjawab. Kalau belum jelas boleh nanya lagi Mbak Rosa. Oke, udah sudah dijawab ya untuk pertanyaan dari Rosa Ya, ya, yang sudah menanyakan. ya. Terima kasih banyak ya. Kemudian Terima ada lagi kasih dok, ini Mbak Rosa. dari Pulu ya, dari Pulu. Dok, teman saya sering ketiduran di tempat kerja katanya dok ya. Katanya hypersomnia. Itu Iya. penyebabnya apa ya dok? Nganggur ya dok katanya. Iya. Nah, kita juga pertama sebelum kita masuk ke kondisi kesehatan mental, kita juga harus lihat dulu kesehatan fisiknya. Ya, kalau tadi dia berangkat subuh, pulang Isya, kita tanya nih, tidurnya cukup nggak sih? Ya, sewajarnya orang tidur itu 6 sampai 8 jam sehari ya. Nah, kalau yang pulangnya jam 10 malam sampai rumah jam 11, kemudian berangkat lagi subuh jam 5, berapa jam dia tidur? Ya, memang, jadi hipersomnia ini adalah orang yang tidurnya berlebihan. Nah, di kantor buat bekerja apa buat tidur nih? Ya, jadi kita harus melihat apakah memang tidurnya cukup atau tidak. Kedua, apakah ada kondisi-kondisi fisik yang menyebabkan dia menjadi lebih mudah tertidur. Kemudian kita berangkat ke kesehatan jiwa. Pada beberapa kondisi, salah satunya depresi, itu memang mengalami gangguan tidur dan gangguan tidurnya itu bisa tidurnya yang sulit, masuk tidur sulit, mudah terbangun, nggak nyenyak, bangunnya terlalu dini, atau justru sebaliknya banyak tidur. Gitu. Ya. Jadi Oke. memang hipersomnia ini mungkin saja merupakan salah satu gejala dari depresi. Ya, mungkin kita sering mendengar depresi kok identiknya dengan sedih, betul. Sering menangis, betul. Merasa putus asa, betul. Tapi juga salah satu gejala dari depresi ini adalah gangguan tidur. Bisa yang sulit masuk tidur, tapi bisa juga menjadi tidur yang berlebihan. Sepertinya perlu ya temannya Mbak atau Mas Pulu ini untuk berkonsultasi ya secara fisik ataupun nanti boleh juga ke psikiater ini untuk kembali eh, mendeskripsikan apa itu hipersomnianya dan mengobati apa yang menyebabkannya. Mungkin gitu ya Mas Sam ya, mudah-mudahan Mbak atau Mas Pulu ini cukup terjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak dok untuk jawabannya, dan juga Mas atau Mbak Pulu-Pulu ya sudah bertanya, terima kasih banyak. Oke, ini ada juga yang bertanya dok di WhatsApp-nya MDK Radio dok. Ini dari Vania, seorang pekerja pabrik katanya dok, bagaimana caranya mengatasi
gampang ngantuk dalam bekerja dok nih. Karena pekerjaan saya ini monoton katanya dan gitu-gitu aja katanya. Jadi awalnya gampang ngantuk kali dok ya. Jadi Iya. malas gitu. Nah, tuh, kembali lagi ya tadi Mbak siapa? Mbak Fania ya. Ya, Ya. apakah kita memang sudah cukup tidur? Ya, rata-rata orang tidur 6 sampai 8 jam. Jadi kalau memang waktu tidurnya hanya 3 jam, hanya 4 jam, tentu kebutuhannya itu masih kurang. Jadi kita harus mengatur pola hidup sehat kita, tidak hanya makan, tidak hanya olahraga, tapi juga dengan tidur kembali. Kemudian juga kerja di pabrik menggunakan mesin monoton itu pasti akan membuat orang menjadi ngantuk. Ya, kita membuat suatu apa ya inovasi. Ya, habis 2 jam barangkali kita melakukan relaksasi dulu, diam, ya, fokus pada suatu hal. Itu membuat kita juga jadi punya energi baru itu. Kalau kita 2 jam, 3 jam terus saja ngerjain apa mesin ya, apalagi yang dikerjakan gitu pasti bosan dan akhirnya karena juga kurang tidur, maka yang terjadi adalah mudah mengantuk. Ya. Kemudian manfaatkan waktu istirahat kita yang hanya setengah jam, 30 menit sampai 1 jam tadi untuk beristirahat. Ya, boleh kita tidur karena sebetulnya bukan lamanya waktu tidur, tetapi kualitas tidur kita yang akan menentukan stamina kita. Ya, jadi jangan takut kalau misalnya 1 jam, oh makannya 10 menit, kemudian sholatnya 10-15 menit, kita masih punya waktu kok untuk sedikit merelaksasikan tubuh kita ya hanya dengan mungkin memejamkan mata atau melatih suatu relaksasi itu akan membuat kita menjadi lebih bugar lagi setelah istirahat. Jadi nggak cuma makannya aja ya Mas ya. Oke dok. Mudah-mudahan Kemudian menjawab dok, ya Mbak Fania. oke, terima kasih banyak ya untuk Fania sudah bertanya dan semoga mudah-mudahan terjawab pertanyaan ini ya. Ada juga dok ini dari Rudi dok yang bertanya juga di WhatsApp. Dok, saya kadang sering stres ketika atasan kasih pekerjaan deadline yang deadline itu mepet katanya dok. Bagaimana mengatasi stres ketika dikasih deadline yang mepet nih dok? Iya. Nah, tadi ya, bagaimana kita mengenal atasan kita, bagaimana kita mengenal teman kita, ya, karakter-karakter yang suka memberikan tugas di waktu-waktu deadline tadi, ya. Kalau hanya sekali kita belum tahu, 2 kali, 3 kali kita harusnya sudah mengenal. Jadi kita juga selalu berkomunikasi dengan cara yang baik. Pak, ada pekerjaan yang bisa saya selesaikan lebih dahulu, jangan di deadline. Jadi membagi pekerjaan tadi tidak di akhir saja, tapi secara sistematis sedikit-sedikit nyicil nih Pak gitu ya. Kita kan ya memang harus hormat, harus segan pada atasan, tapi kita bisa berkomunikasi dengan baik ya. Maksudnya Pak, kayaknya ini udah mau akhir tahun Pak, kita harus bikin laporan tahun, boleh nggak Pak saya nyicil? Misalnya demikian ya. Ya sebetulnya kembali lagi kadang-kadang karena kita merasa punya waktu. Ah, masih ada besok, masih ada besok. Akhirnya kita menunda, menunda, menunda. Dan itu yang ngelakuinnya nggak cuma kita ya, mungkin pimpinan kita juga nunda, nunda, nunda gitu. Jadi akhirnya semuanya, oh ini harus selesai sekarang, oh harus ini sekarang. Jadi bagaimana kita membagi pekerjaan tadi sehingga tidak menjadi suatu beban yang berat. Mungkin itu ya, asal kita berkomunikasi dengan baik. Karena memang komunikasi itu penting. Tidak hanya satu arah ya pimpinan menyuruh bawahan, tapi sebetulnya seorang bawahan bisa juga berkomunikasi tentunya dengan cara yang baik agar pimpinan itu juga tahu nih bahwa ini nggak bisa dikerjakan deadline begini saja karena bisa saja miss ya. Jadi bagaimana kita mengatur pola kerja, beban tugas tadi sehingga tidak menumpuk di akhir. Salah satunya ya nyicil, jangan cuma nyicil utang ya Mas ya. Ini makin aku bayar Makin ya. stres nanti ya gitu. Ya, mudah-mudahan Oke, menjawab ya. oke. Semoga terjawab ya dari pertanyaan dari Mas Rudi Mas terkait Rudi. dengan Iya, deadline-nya dan beres ya deadline-nya juga ya. iya. Baik dok, kita nggak kerasa dok, mungkin udah setengah jam lebih untuk nemenin Tentuners di sore hari ini. Mungkin bisa disimpulkan dok terkait tentang pentingnya kesehatan jiwa di peran mungkin dari ciri-cirinya atau cara menanggulanginya seperti apa dok ketika muncul stres Iya, nih. betul. Jadi sama juga kerja ini jangan kita
anggap sebagai suatu beban, tapi sebagai suatu uh, cara kita mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi kita harus berteman, kita harus nikmati. Jadi nggak cuma sebagai ibadah saja, tapi supaya pekerjaan ini menjadi bagian dari kita. Kayak kita kalau mencintai sesuatu ya, mencintai orang dan lain-lain itu, kita masih mau berkorban gitu. Ya, dan kita akan berusaha untuk membuat bahagia. Jadi pekerjaan ini jangan dianggap sebagai beban, tapi sebagai sesuatu hal yang membuat kita itu bahagia, membuat kita merasa berharga, membuat kita bisa berkontribusi. Dan jangan takut, ya. Memang stres bisa membuat kesehatan jiwa kita terpengaruh. Namun kembali lagi bagaimana kita menerapkan pola sehat kita, pola hidup sehat kita, bagaimana kita berkomunikasi, bersilaturahim dengan pimpinan, dengan rekan kerja, dengan mungkin kalau kita juga punya bawahan itu akan sangat membantu berkomunikasi ya. Insya Allah tadi di tempat kerja kita pun kita bisa membuat suatu kondisi kesehatan jiwa. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan kembali lagi selalu moto saya jangan takut ke psikiater ya, karena psikiater tidak menangani orang-orang dengan gangguan jiwa berat, tapi juga bisa membantu teman-teman yang terkait dengan masalah stres kerja ini. Mungkin itu ya take home message-nya Mas Sam. Oke dok, terima kasih banyak sudah menemani live Instagram di sore hari ini ya. Dan jadi bisa disimpulkan dok ya, mungkin untuk teman-teman yang mengalami stres dalam dunia pekerjaan, dia harus bisa merubah mindsetnya ya, bahwa kerja itu dibawa enjoy ya, Iya, dibawa senang, betul. tidak usah diambil pusing ya sebenarnya. Iya, dan setiap kali kita stres, kita harus mencoba untuk mengenali stresnya ini dari mana, dari dalam diri kita, dari luar, dari lingkungan, dan kita mencoba untuk mereverse ya, membalikkan gitu. Dan satu lagi kita juga punya ketahanan atau bagaimana kita resiliensi tadi, karena memang dengan kemampuan itulah kita bisa survive dalam kehidupan kita. Oke, saya ucapin terima kasih banyak dok sudah menemani di live Instagram kali ini ya sama Dokter Santi Andayani, SPKJ MMRS nih dokter dari Hasan Sadikin Nanti kita, Indonesia. Nanti kita iya. ketemu lagi di lain waktu dok ya, sehat selalu, sukses Sehat selalu Mas selalu. Sam. Terima kasih sudah bisa berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Amin, amin, amin dok. Ya, terima kasih untuk ilmunya dok, untuk sharingnya. Semoga lancar selalu dok untuk Amin. Demikian kegiatan. juga Mas Sam. Izin untuk mengakhiri dok live Instagram Oke, di sore terima hari ini. kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari pukul 16.30 tadi. Nanti kita yang penasaran nih untuk topik selanjutnya bakal ngebahas apa. Pokoknya setiap hari Rabu jam 16.30 di Sikat seputar informasi kesehatan. Saya Kusuma pamit. Dan juga Dokter Santi Andayani, dokter spesialis SPKJ, MMRS juga pamit. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.